Semenjak pandemi COVID-19, sepertinya para artis dan selebriti makin banyak meluangkan waktu mereka di rumah bersama keluarga, termasuk keluarga pasangan Judika dan Duma Riris. Judika dan Duma tampaknya semakin banyak memiliki waktu luang bersama kedua anaknya, serta menyalurkan hobi barunya yaitu bermain motor trail. Awalnya, penyanyi jebolan salah satu ajang pencarian bakat itu tidak punya ketertarikan soal dunia permotoran. Akan tetapi setelah diajak dengan rekan sesama artis, ia pun penasaran dan menjajal untuk bermain motor trail di hutan. Judika mengakui bahwa hal tersebut kini menjadi hobi barunya. Dan sampai saat ini ia masih rutin untuk tancap gas dengan motor trailnya meski dilakukan di sela kesibukan yang padat. Namun di balik kesenangan akan hobi barunya itu, sang istri Duma Riris mengaku cukup kesal dengan hobi baru sang suami. Pasalnya ia tak menyangka bahwa Judika punya 5 motor trail saat ini. Lantas berapakah kocek yang dikeluarkan untuk hobi ekstrimnya tersebut? Dan apa pertimbangan Duma Riris mengizinkan sang suami untuk hobi barunya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Pelantun Aku Yang Tersakiti yakni Judika kini tengah gemar menjalani hobi barunya yaitu motor trail yang muncul ketika pandemi COVID-19 2 tahun belakangan ini. Judika mengatakan bahwa menunggangi motor trail adalah hal asing yang belum pernah ia lakukan sama sekali. Namun berkat Darius Sinathrya dan Billy Syahputra, Judika pun akhirnya memiliki ketertarikan hingga menjadikan motor trail sebagai hobi barunya. Demi bisa melakukan hobi barunya dengan perasaan tenang, Judika tentu harus mengantongi izin dari istri tercintanya, Duma Riris. Lantas bagaimana cara Judika untuk mendapatkan izin sang istri sehingga ia kini bisa memiliki sebanyak 5 motor trail? Sebenarnya main trail ini kan baru banget ya, artinya waktu pandemi itu kan aku udah terbiasa sibuk gitu, nggak bisa diem. Jadi pas pandemi itu 7 bulan, sebenarnya 7 bulanan awal tuh di rumah doang. Semua udah dikerjain kan, dari ngecat rumah dari atas sampai bawah tuh udah dikerjain. Badan nih kayaknya karena biasa olahraga, biasa kerja tuh masih kurang tersalurkan energinya. Tiba-tiba Darius waktu itu telepon, Jud, dari Selebritis FC karena aku presidennya Selebritis FC di sepak bola, terus ngajakin karena nggak bisa main bola, yuk kita ke hutan main motor gitu. Gua nggak pernah. Diajakin pertama waktu itu ada Billy, ada Vicky, ada Ibnu. Ya udah coba disewa. Nanti coba aja dulu. Ya udah kita datang ke sana, udah disiapin motornya. Pas ke sana udah main kan dari pagi sampai malam. Badan pegel-pegel 1 minggu nggak bisa gerak tanganku kan karena kecapean, dan waktu itu pertama main langsung lumpur. Udah hampir nyerah waktu itu. Pengalaman pertama kayak capek banget. Tapi mungkin karena Batak ya, nggak bisa dilarang gitu kan. Kebayang kan masa gue kalah gitu. Akhirnya cari-cari nih. Kemarin motor karena aku kakinya pendek jadi sering jatuh karena nggak nyampe. Saya beli motor sendiri. Beli motor, di custom, bannya dikecilin supaya nyaman. Dan akhirnya sampai sekarang udah ada 5 motor di rumah. Jadi sekarang susah dapat SIM-nya, surat izin mami untuk ngetrail.
Bukan tanpa alasan, Judika menekuni hobi barunya di bidang otomotif. Ia mengaku hobi barunya tersebut menjadi sarana olahraga baru pengganti sepak bola. Lantas, adakah kesulitan yang dialami Judika saat menjajal motor trail di medan yang cukup sulit? Nggak ada alasan pas kayak tadi bisa aja. ke hutan. Iya bisa ke hutan. Oh dulu, Iya kan karena dulu pandemi. olahraga yang bisa cuman ke hutan kan, ke hutan kan kita sehat Aman, gitu, aman. dapat matahari, bisa olahraga, dan kebetulan aja memang pas naik motor banyak temen juga yang pertama main langsung mundur. Pas aku main berat gitu kan, udah nggak cocok sama dia. Sama aku kayaknya cocok. Bahkan sampai sekarang aku kayak hobi baru yang kaget kok bisa dapat hobi ini di umur segini. Dulu kan aku cuman bola, paling tinju, biliar yang orang semua tahu lah. Kalau trail aku nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Paling trail justru di awal aku pikir yang motocross yang terbang-terbang gitu, yang di sirkuit. Pas diajak ke hutan, seru juga ini gitu, jatuh, Mandi di ketawa-ketawa. Mandi Sebenarnya di dia cari curug, mandi di curug, makan di warung kan. liwetan di hutan. Happy aja gitu. Menekuni hobi di bidang otomotif tidaklah mudah. Mempunyai tubuh yang terbilang mungil, Judika selalu merombak ulang motor yang ia beli, agar dirinya tidak mengalami kesulitan berarti. Tapi kira-kira berapa kocek yang harus dirogoh Judika untuk membeli atau mengcustom motor trailnya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Oke guys, jangan lupa nonton cuap-cuap di FOP Channel. Bermain motor trail memang bisa menguji adrenalin dan memiliki sensasi tersendiri. Maka tak heran jika sekali mencoba, Judika langsung ketagihan dan langsung menjadikan motor trail sebagai hobi barunya yang mahal. Dan lantaran terus ketagihan, suami Duma Riris ini sampai rela merogoh kocek yang tidak sedikit, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Dan meski hobinya itu terbilang sangat mahal, namun Duma Riris tampaknya cukup mengerti akan pengeluaran suaminya tersebut. Lantas selain custom, apa yang menjadikan motor trail sebagai hobi yang mahal? Lumayan kalau main trail memang sebenarnya kalau main motor trail itu ya ini kan karena aku ini kan kayak tinggi badanku itu memang harus spesial. Kalau yang normal tuh kayak CR apa itu ketinggian memang. Jadi kita harus custom. Jadi memang banyak pengeluarannya, kita harus kalau rodanya dikecilin nyangkut terus. Jadi kita butuh ada ya dia bingung lah nanti ada linknya ada apa memang ada dananya lah. Habisin duit lah pokoknya. Apalagi kalau kita pakai motor yang build up misalnya kita udah pakai Husky, udah pakai KTM itu pasti barang-barangnya juga lebih mahal. Tapi main motor trail itu juga nggak harus main duit sebenarnya. Jadi Yang penting jago ya. yang normal yang biasa aja yang patah misalnya. Kalau yang bilap-bilap tuh kan memang karena aku dulu pakai King jadi sukanya 2 tak gitu yang responnya cepet. Tapi masih lebih murah daripada motor gede. Ya. Motor gede di rumah tapi nggak main, nggak hidup. Karena dia kecil nggak bisa bawain. Ini kan nggak tahu mau kemana, motornya paling main futsal doang. Iya. Di Bagus lah. Jakarta main mungkin di mana? Bagus lah, Macet. jangan diajakin lagi motor gede. 200. Kalau modifnya lumayan. Dia nambah kan dia beli dulu terus dia kasih lagi duitnya gitu.
Ya sepatunya Itu aja kan buat dari emosi. yang 200.000, dari 500 sampai 15 juta juga ada kan. Helmnya juga ada itu. Ini aja sih sebenarnya. Kalau aku nggak punya duit atau gimana, aku beli yang 50.000. Dulu pertama main aku beli sini 20.000. Buat protektornya iya. Sekarang Ya lumayan. Sebagai seorang penyanyi, Judika memang memiliki kegemaran terhadap olahraga. Selain sepak bola, kini Judika juga kerap bermain motor trail bersama selebriti tampan Darius Sinathrya, Ibnu Jamil, dan Billy Syahputra. Kendati demikian, Judika tidak bisa seenak hati bepergian dengan motor trailnya. Duma Riris selaku istri, rupanya memberikan batasan waktu untuk Judika agar tetap mengingat anak dan istrinya. Lantas kemanakah petualangan Judika yang paling jauh dengan motor trail kesayangannya itu? Baru ke Bandung kita karena izinnya cuma bisa pulang balik kan. ya nggak boleh. Aku sih pengen sebenarnya, boleh nggak ini ke depan Nggak teman-teman? boleh. Nggak boleh. Kayak agak jauh dikit gitu. Kalimantan rutenya tuh kayak Bromo, si Bromo. Nggak boleh. Bro, Dijual semua. Selain mahal, hobi baru Judika ini terbilang cukup ekstrim. Maka ia perlu melakukan berbagai macam cara untuk mengantongi izin dari istrinya Duma Riris. Lantas seperti apa cara Judika mengambil hati Duma Riris untuk membebaskan dirinya bermain motor trail? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Mona Ratuliu. Saksikan terus cuap-cuap hanya di MOP. Hobi baru Judika ternyata membuat sang istri selalu menunggu dengan perasaan tegang di rumah. Pasalnya selama menikmati hobinya tersebut, Judika juga kerap mengalami cedera karena menunggangi motornya hingga ke tengah hutan. Sebagai seorang istri, Duma mengatakan bahwa ia sempat menyesal memberikan izin kepada Ibnu Jamil dan Billy Syahputra yang mengajak suaminya untuk bermain motor trail. Apalagi suaminya itu ternyata juga suka diam-diam membeli motor trail tanpa sepengetahuannya. Lantas hal apa yang membuat Duma akhirnya mengizinkan suaminya bermain motor trail? Benarkah Judika sering mengajak sang istri untuk seru-seruan bareng naik motor trail di tengah hutan? Nah, pernah diajak terus dia nggak mau. Gimana Enggak, caranya? maksudnya kan mobil berhenti di mana terus kan ke hutannya gitu. Ya Pernah kan nggak? dia masuk hutannya sampai 5 jam. Kok 5? Berapa? Jam 7, kadang jam 5 udah ditikung, jam 10 baru pulang. Tuh, siapa yang mau nungguin kayak gitu? Coba. Tapi Kalau yang cepet ya paling di sirkuit itu kan 2 Iya, jam, nggak pernah- sejam, 2 nggak jam pernah kan. ikut. Karena bosan kan kalau di hutan kan kita nggak tahu kayak kemarin motorku bisa masuk sungai, keseret, Iya. mati. Jadi harus dihidupin, ada yang trouble macam-macam. Jadi ya justru kalau enduro itu atau di hutan tuh nikmatnya itu buat aku gitu, yang nggak kebaca ini. Ya bahaya kan kalau kalian lihat coba. Yang kebalik-balik gitu kan. Terus udah banyak yang WA. Itu suaminya kok dikasih sih, emang nggak takut patah tulang leher bla bla bla. Semua pokoknya ini safety nggak bla 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 gitu. Udah kita cuma bilang ya doain aja sehat pulang. Udah yang kayak gitu. Terus pernah aku bilang sama dia, aku menyesal kasih izin sama Darius sama Ibnu. Karena mereka yang minta izin pertama sama aku. Memang mereka pinter deh. Aku yang dipanggil, Mas sini deh, kita minta izin ya gitu. Dia kan gak enak ya, kan rame-rame kan, gak mungkin bilang enggak gitu kan. Iya boleh.
habis itu kan dia seneng kan udah dibolehin kemarin dia, ya udah deh Bu. Soalnya itu kalau main enduro ini kalau nggak dapat izin biasanya nggak tahu Celaka. ya. Ada aja yang terjadi, makanya aku yang pertama tuh dia harus izinkan, kalau nggak daripada aku nggak. celaka kasih aja kan. Dan dia kalau dia izin mau aku bolak-balik itu motor dekat kepalaku juga udah pernah kena motor guling-guling, motorku sendiri jatuh kena kepalaku nggak apa-apa. Paling ya lecet-lecet. Habis itu beli satu, lama-lama dia tiba-tiba datang lagi 2, beli 3, terus sebutin aja nanti pokoknya yang paling mulai dari paling murah sampai paling mahal deh, pokoknya datang tuh. Aku kan nggak bisa Mas, itu kan pakai kopling ya, ya nggak bisa lah. Terus habis itu ya udah, ya terus naik sepeda juga hobi baru karena pandemi kan yang aman sepeda, bola sama trail. Bola Tapi dulu kalau bola belum. kan dilarang, sepeda boleh tapi kan cuma berdua. Jadi mungkin bosan pengennya sama cowok-cowok kali ya, temen-temennya cowok kan banyak gitu ke hutan. Ya udah, terus kalau pergi kan dari jam 5 subuh pulang sampai jam 10 malam. Ya gimana orang udah dateng? Hah? Udah nggak bilang? Ya Nggak bilang. Nggak izin. Kan katanya gitu, lebih baik Minta maaf. minta maaf. minta maaf, minta maaf daripada dan minta minta izin ya. Enggak, terus habis itu meningkat ya kan. Ini kan di bawahnya pakai apa dong? Pakai mobil apa? Towing. Pokoknya cari ini aja lah pokoknya. Ya, Kan aku cuman- bilang gini, mak aku kan capek kerja, aku nggak minta macam-macam, masa mobil towing nggak boleh. Akhirnya minta kado ulang tahun, ya kan nggak, gue juga nggak minta yang segampang itu besok ini nggak, nunggu ulang ya, tahun tapi loh. karena dia kerjanya capek Ulang kan, maksudnya ya udahlah kan dia kalau kerja itu bisa tiap hari nyanyi gitu ya. Ya udah akhirnya dikasih juga gitu. Cuman bahayanya memang kadang khawatir kan. Coba lihat kadang ke sana, kadang ke sini. Terus kan umurnya sebenarnya nggak muda kan, walaupun rasanya muda. Ya kan Berhenti di 25. dia kan tetap stay yang katanya kayak 25 gitu ya. Tapi nyatanya kan orang semuanya takut gitu. Cuman ya diaminin aja lah, iya amin gitu aja lah. Karena yang ikut juga semuanya di bawah dia umurnya. Sekarang aku racunin orang, karena dulu anak SFC-nya yang berangkat sama aku yang diracunin dari sama Ibnu nggak ada yang Udah nggak main ngegas lagi, dia doang yang main sekarang. Akhirnya aku bawa anak-anak bandku semua, jadi kalau aku Dia main sama ngeracunin orang mereka. sekarang. Lewat hobi ekstrimnya, ternyata Judika sempat melibatkan sang anak agar mengikuti jejaknya, yakni bermain motor trail. Tak hanya itu, Judika juga siap untuk membelikan motor trail berukuran kecil untuk anak bungsunya tersebut. Namun, ketika sang istri diberikan pertanyaan, lebih setuju Judika nambah motor atau tambah anak, Duma pun memilih jika suaminya tambah koleksi motor. Lantas, hal apa yang membuat Duma Riris tampak lebih rela suaminya menambah koleksi motor ketimbang anak? Mau gue beli motor anak gue sekarang, biar Mau beli yang kecil katanya gitu. Ajarin coba. Mereka pengen. pengen kalau jadi kalau Cleo itu kan lebih yang kayak gimnastik, yang cewek lah, balet. Kalau cowok agak kayak dia soalnya. Kalau yang anak lucu dia itu memang ini pulang sekolah karena pandemi dia nggak tahu mainnya, dia banyak banget. Jadi gue mau sekolah. Saya mau ajarin main motor katanya. mau taekwondo, mau sepak bola, mau motor. Tapi urutannya apa? Aku bilang motor dulu, katanya. baru Lagi taekwondo, baru sekarang bola. bapaknya ngasih anaknya video. Ini lihat anak kecil main trail. Edukasi mungkin Ini ya. 4 tahun loh, ada bule. Dia kasih tahu ini 4 tahun nanti anaknya kan udah 6 tahun. Terus dia gitu lagi, ini 4 tahun bener. Kan masuk barang itu kan. Por kata anaknya. Kamu kan udah 6. Ya nanti bapak beliin yang motor yang kecil. Aduh. Nah, Ya sekarang udah terserah bapaknya aja, yang penting gak cedera anaknya. enggak. Kalau kita yakin tuh nggak cedera. Nambah motor nambah anak. Motor lah. Kenapa? Kenapa? Pertanyaanku sama aku seperti wartawan. Kenapa? Kalau nambah anak, umurnya kan juga udah, maksudnya ngurusnya itu kalau motor tuh nggak diurus juga ya udah biarin aja ya, maksudnya ya rusak aja. Anak kan tanggung jawab ngurusnya nggak boleh dong, dia nggak boleh motoran kalau punya anak, ya nggak. Anak kecil yang baru lahir ya
dia waktunya untuk motoran ke-cut 80%. Mau? Mikir dia. Jadi Junio udah boleh diizinin main motor trail. Asal nggak boleh cedera. Gimana cara? Kalau cedera nggak boleh pulang dia. Cedera kecil-kecil. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia nggak boleh. Hidup rumah tangga memang harus saling mendukung satu sama lain. Inilah yang tampaknya diterapkan betul dalam pernikahan Judika dan Duma Riris. Sekalipun memiliki hobi yang mahal dan ekstrim, namun Duma mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kesenangan sang suami. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.